Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube Beni Wijaya Channel. Nah, kali ini ada yang beda nih, bukan lagi tentang vlog ataupun setting-setting, tapi tentang podcast, kes. Yang pasti mengundang narasumber yang sangat inspiratif bagi anak muda. Nah, tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reni Purwaningsih beserta rekan saya, Anggita Mukti Lestari. Nah, kira-kira siapa sih Kak narasumber yang mau diundang di podcast pertama kita ini? Klunya laki-laki, asal desanya Merden, Kabupaten Banjarnegara, dan dia baru saja menikah loh. Daripada semua dan penonton penasaran, yuk kita langsung undang aja Mas Eko. Halo teman-teman. Oke, kakak boleh perkenalkan dulu namanya. Oke, perkenalkan, nama saya Eko Rianto, asal saya dari Desa Merden. Nah, domisili kakak itu kan di Merden, tapi Merdennya yang signifikan itu Merden mana sih Kak? Oh, Merden saya itu Merden sebelah utara, jadi dekat Pasir Putih. Oh, masih kecamatannya Purwanegara ya? Masih. Nah, kakak ini kan seorang konten kreator nih. Ah, Untuk memulai menjadi konten kreator itu awal mulainya apa sih yang menjadi terinspirasi kenapa harus menjadi konten kreator? menjadi konten kreator itu tidak pernah saya mulai sih sebenarnya. Itu lahir secara natural karena dulu itu kan 2017 masih zamannya Instagram yang berapa detik ya, 15 detik. Nah, dari situ emang suka bikin video aja. Terus di 2017 itu juga teman-teman saya itu banyak yang membuat video-video lucu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat channel YouTube. Dulu juga channel YouTube-nya itu masih belum yang terkonsep. Jadi awal mulanya emang masih main-main lah gitu. Terus akhirnya kita belajar. Dulu belum bisa pegang kamera, belum bisa ngedit. Akhirnya bisa ngedit dan pegang kamera itu ya karena belajar dan tutorial YouTube pastinya. Nah, dari konsep channel YouTube, kenapa sih memilih yang genre lawak? Kenapa enggak dari yang misalnya tutorial ataupun yang lain-lain? Tapi kenapa memilihnya itu yang genre lawak gitu? Kalau kenapa memilih film pendek dan itu genrenya lawakan? Karena itu lebih natural aja karena di desa dengan bahasa ngapaknya yang khas. Ya mohon maaf, kita dari desa yang desa banget lah ya, di Merden itu kan masih desa banget. Dan ciri khasnya itu ngapak Banyumasan itu masih kental banget. Ngomong-ngomong ya kepriwe kayak gitu ya, bahasa Indonesianya itu kan lucu lah. Nah dulu itu dari situ ketertarikan kenapa memakai bahasa ngapak, dan dulu itu belum dikasih subtitle. Akhirnya kenapa dikasih subtitle itu kan karena banyak orang yang menonton di luar Jawa. Terus kita kasih subtitle biar penontonnya lebih luas lagi. Kalau boleh tahu, kakak itu subscribernya sekarang berapa? Sekarang subscribe-nya itu 200.000 kayaknya. Terakhir 200.000. Dengar-dengar isunya katanya YouTube kakak di-ban, apa benar? Bukan di ban, lebih di hack. Itu ada peretasan gitu. Karena ya namanya di media sosial itu pasti hal-hal semacam itu rentan sekali, dan itu menjadi pembelajaran untuk saya sendiri mungkin untuk lebih hati-hati lagi, karena kapan saja itu YouTube ataupun media sosial kita itu bisa diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya yang sekarang marak sekali kan di judi online itu kan banyak sekali orang berani membayar hacker untuk nge-hack akun-akun itu untuk promosi dengan secara gratis, karena ketika mereka mengendorse pun sekarang nggak akan ada yang berani untuk endorse video online. Jadi mereka menggunakan cara pintasnya seperti itu.
Nah, untuk menuju menjadi followers 200.000 seperti sekarang, 200.000 betul? Iya. Nah, itu kan pastinya ada suka dan dukanya ya. Nah, itu titik terendah kakak dalam memuncakkan karir itu di bagaimana atau peristiwa ataupun pengalaman yang menjadi titik terendah kakak selama membangun channel YouTube itu? Iya, kalau dari awal perjuangan kita bersama teman-teman, awalnya kita emang tidak bisa menggunakan kamera, terus tidak bisa mengedit, tidak punya kamera dan tidak punya laptop. Itu titik terendah kita. Karena apa? Mental yang kita punya hanya mental berjuang dan kreasi kita untuk menjadi orang besar itu bagaimana caranya? Ya dengan keterbatasan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contohnya kita tidak punya laptop nih, kita pinjam teman dan kamera kita pun sewa dulu. Jadi itu berjalan selama 2017 sampai 2019 awal. Terus dari konten-konten yang kakak buat ini, siapa sih artis dari konten kakak yang paling sering mendominasi dari konten kakak itu? Ya kalau dari awal dulu kan awal terciptanya kita Melekoki itu belum ada yang menonjol. Jadi dari awal itu masih mencari karakter dan masih mendalami lah. Nah di 2019 itu 19 akhir itu kan corona, itu banyak keajaiban yang terjadi. Jadi channel YouTube-nya naik, terus kita sudah menemukan paten-paten mana nih yang bisa mengisi kekosongan dan mana yang bisa lebih mendominasi. Kalau yang lebih mendominasi sendiri di channel saya itu ya Sugiono itu. Dan kenapa dinamain Melekoki? Ada apa di balik kata Melekoki? Melekoki sendiri kalau di searching di Google mungkin kurang ada penjelasannya di situ, karena Melekoki itu semacam celotehan dari kita. Itu artinya kalau bahasa Indonesia itu nyebeli atau ya nyebelin lah gitu. Kalau ngomong atau bertingkah itu nyebelin. Lebih tepatnya seperti itu sih. Kalau di bahasa Indonesianya itu kurang, tidak ada artinya gitu. Nah, dari followers kakak yang sudah banyak itu, kira-kira penghasilannya dari setiap bulan aja itu berapa sih kak? Kalau soal penghasilan itu sangat riskan ya, karena bisa memancing semangat, bisa memancing nanti teman-teman saya naik hutang gitu. Jadi kalau untuk penghasilan sendiri di 2020 sampai 2022 kemarin per bulannya kita tembus di angka, kalau untuk YouTube-nya sendiri AdSense-nya itu tembus di angka paling tinggi itu 30 juta. Nah, kalau itu kan ada endorse ya. Nah, endorse itu sebulan itu bisa 30 juta juga. Jadi penghasilan per bulannya bisa nyampe 60 juta, itu masih kotor sih. Itu masih bayar operasional, bayar sewa tempat untuk basecamp, terus bayar karyawan juga. Dari channel YouTube kakak itu ya, apa sih yang menjadi, atau channel YouTube lain, siapa sih yang menjadi panutan kakak? Kenapa memulai YouTube itu dulu melihat kalau di Kebumen itu ada yang namanya Cinere. Kita besar pun karena mengikuti kompetisi film, banyak mengikuti kompetisi film, bukan serta-merta langsung viral, itu enggak. Karena dari 2017 ke 2019 itu kan sangat panjang, dan itu waktu yang cukup melelahkan, karena dulu kan saya masih sekolah kelas 2-3 SMK. Itu cukup melelahkan karena mengatur waktu ya, sekolah sampai jam 5, kalau bikin konten berarti harus Sabtu Minggu dan sebagainya. Nah itu saya melihat Cinere, gimana melihat peluang menjadi YouTuber, menjadi seorang konten kreator yang bisa berpenghasilan. Karena pikiran saya dulu itu lulus sekolah, lulus SMK, saya tidak mau
bekerja di PT atau bekerja dengan orang. Karena prinsip saya lebih suka menciptakan lapangan pekerjaan. Nah dari situ terwujudlah menjadi konten kreator di YouTube itu. Sangat inspiratif banget ya Kak. Nah jadi kita kan anak TKJ nih, saya sama Kak Gita. Nah itu aplikasi apa yang kira-kira mensupport dalam pembuatan konten kakak itu? Kira-kira ada apa aja nih Kak? Oh, kalau aplikasi sendiri sebenarnya apa ya, lebih itu kan hanya sebuah software ya. Yang paling penting itu ada di sini sih, bagaimana kita menggunakan alat seadanya, software yang seadanya, jangan membatasi kreasi kita dengan apa yang kita tidak punya. Jadi gunakanlah apa yang kita punya, kita mengeksplornya, kita menjadi orang yang apa ya, bisa menggunakan apapun dengan keterbatasan. Karena balik lagi, apapun kamu itu tergantung kitanya, bukan alatnya gitu. Nah, ada nggak sih kayak sebuah pengalaman kakak dengan tim kakak itu yang kayak menjadi pengalaman paling berharga dari sekian lama menjalin hubungan kerja? Ya pasti ada sih. Waktu kita menang award itu apa, lomba film ngapak itu sebarling Mas Cakep, kita juara 1, yang pertama juara 2, yang ketiga juara 1, dan yang kedua juara 2, yang ketiganya juara 1. Jadi kita berturut-turut mendapatkan juara dengan subscriber kita yang 200.000 itu. Jadi banyak pengalaman juga, bertukar pengalaman dengan konten kreator di Barling Mas Cakep. Itu membuka banyak relasi untuk kita semakin belajar tentang editing, tentang kamera, tentang bagaimana sih cara kita mengembangkan sebagai konten kreator itu menjadi usaha, menjadi korporat yang lebih besar lagi, kita menjadi lebih besar, menjadi dikenal orang lagi. Karena balik lagi, konten kreator itu bukan hanya sekedar kontennya yang kita harapkan menjadi besar, tapi orangnya yang kita harus pikir gimana orang itu yang ada dalam konten menjadi orang yang lebih dikenal, menjadi orang yang lebih berpengaruh untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa bahwa kan sekarang banyak sekali pengangguran, orang tuh bingung dengan pekerjaan. Padahal sekarang pekerjaan itu tersedia di mana saja, termasuk sekarang menjadi konten kreator sebuah pekerjaan loh Mbak. Iya. Menjadi konten kreator itu sebenarnya sangat mudah tanpa modal kan. Kalau boleh bicara ya, kita harus gimana caranya mencari uang dengan cara yang baik dan benar gitu. Gitu sih. Nah dari konten YouTube kakak itu kan kayak ada di sebuah kayak entah itu di pasar Mandiraja ataupun di terminal. Nah pada saat kakak menggunakan tempat itu kira-kira ada biaya operasional dari kita mengonten di situ apa enggak sih? Oh, kalau di tempat sekitar kita sih alhamdulillah enggak, tapi kalau di luar jangkauan kita, kayak misal di luar Kabupaten Banjar, kita pasti bakal tanya dulu dan izin biasanya. Paling penting itu biasanya izin. Kalau ada pun paling ya berapa lah, cuma buat ya kas-kas RT atau apa, biasanya begitu sih. Tidak yang bayar berapa juta gitu kan, kalau masih di sini kan enggak. Dari konten YouTube kakak yang banyak itu kira-kira gimana sih sistemen atau kayak algoritma dari YouTube yang biar kita itu bisa dapat penghasilan, kayak misal yang kayak banyak gitu, bisa dibilang banyak, itu gimana sih kayak algoritmanya dari si YouTube itu? YouTube itu membaca algoritmanya itu dari konten apa yang kita buat, lalu YouTube teruskan ke pengguna YouTube lainnya untuk ditonton lebih banyak kan. Nah itu menjadi kenapa penghasilannya itu banyak, bukan karena subscriber atau follower itu, tapi dari penontonnya itu. Nanti penonton itu dikalikan dengan 0, berapa persen gitu, 0,5% dari apa ya, dari AdSense. Nanti jadi ketemu dari algoritma YouTube itu
enaknya YouTube sebenarnya kalau zaman 2020 ke 2022 itu masih enak karena di situ belum banyak orang yang bergabung di YouTube. Kalau sekarang udah banyak banget dengan konten yang sangat menarik, dan sekarang artis pun masuk ke YouTube kan. Jadi kalau di 2020 ke 2022 itu algoritmanya masih enak sekali. Kalau sekarang kita harus benar-benar fighting banget gimana caranya menampilkan konten yang lebih baik dan lebih lucu dari kemarin gitu. Nah, dari situ kakak itu ada gambaran apa untuk kedepannya agar kakak itu bisa kayak lebih memberikan pekerjaan untuk orang lain dan juga yang lebih memotivasi orang lain, itu apa sih kak? Kalau kedepannya saya punya mimpi YouTube itu ataupun konten itu menjadi kayak inspirasi bagi anak-anak muda. Contohnya kayak dulu saya kan masih SMK itu bingung kalau mau kerja itu kemana, masa ya mau ke PT terus kan nggak mungkin. Ya kalau di PT itu jadi karyawan tetap, kalau enggak kan habis 2 tahun atau 1 tahun kontrak kan pulang menjadi apa, kan nggak tahu kan. Iya, mencari lagi ya. Mencari lagi dan mencari lagi, itu pun nggak pasti karena pasti PT pun bakal nyari yang fresh graduate. Nah dari situ kenapa saya dan teman-teman itu mendalami di YouTube ataupun konten kreator itu, ya sekali lagi kita punya setiap 1 tahun sekali kita punya tour yang ke SMA juga loh. Kita pernah di HTTI, karena kita pernah di SMA 1 Purworejo Kelampok, dan seluruh SMA Banjar juga kita pernah. Itu kita bersama konten kreator Banjar, kita mau mengedukasi bahwa nggak usah takut, jadi anak muda tuh nggak usah takut karena lapangan pekerjaan itu sudah terbuka sangat luas, tinggal kita mau berusaha atau tidak, begitu. Mungkin Kak Gita ada pertanyaan lagi? Sekarang teman setianya kakak dari awal konten sampai sekarang detik ini yang masih bertahan, Teman atau tim? Ya tim, teman. Mas, kalau teman masih setia semua sih, karena teman-teman saya baik gitu. Kalau tim pastinya masih keluar masuk, karena dulu kan waktu belum berpenghasilan pasti mereka juga memikirkan untuk ya hidupnya sendiri. Jadi saya tidak membatasi mereka untuk bekerja di luar konten ataupun apa. Akhirnya kita di waktu 2019 akhir, kita alhamdulillah itu dari 5.000 subscriber ke 50.000 newswood banget itu dengan tim yang berjumlah 7 orang, dan sisanya itu ya paling kita cabut-cabut gitu buat freelance kayak gitu sih. Biasanya kalau misalnya ada produk ataupun brand yang mau collab atau endorse itulah ya, itu biasanya kira-kira budgetnya itu berapa kak? Nah, kalau budget endorse sendiri kita tergantung dari brandnya sih ya. Kita kan tidak memberatkan juga untuk produk UMKM, masa ya kita kasih 10 juta kan nggak mungkin. Nah, kalau produk UMKM kita biasanya ada paketan. Produk UMKM itu paling di harganya ya di sekitar angka 1 juta sampai 2 juta. Kalau untuk produk yang udah besar corporate gitu, kita balik lagi tentang dia namanya sebesar apa. Kita pasti searching dulu dan kita pasti bikin RAB dulu untuk menentukan harga endorse itu sih, nggak langsung berapanya gitu. Berarti untuk tim kakak itu ada bagian misalnya divisi misal penulisan RAB ataupun divisi kameramen, itu kira-kira divisinya apa aja sih yang tergabung dalam tim kakak itu? Ya sebenarnya kalau ngomongin tim itu pasti harusnya ada ya, tapi balik lagi konten kreator apalagi di desa itu pasti terbatas dengan tim. Nah, di sini di YouTube saya ini alhamdulillah sih semuanya ya banyak yang handle saya sih, dari bikin RAB, terus manajemennya, terus editing dan kameramen itu saya. Karena balik lagi kalau kita punya banyak tim, ya kalau timnya itu
ya susah sekali mencari tim yang solid, karena balik lagi kita menjadi content creator itu banyak berjuangnya Mbak, tidak seenak itu dan tidak semenakutkan itu juga. Jadi banyak yang fighting dan itu pasti kayak seleksi alam lah. Gitu. Iya. Tapi pas mau konten, misal mau konten nih, ada nggak sih kayak kejadian misal nggak izinin sama orang, atau tiba-tiba hujan, atau adalah kendalanya, pasti kayak gitu, ada nggak sih? Pasti ada. Kalau kita pernah konten di Aji Barang, kita pernah diusir orang, dikiranya itu kayak membuat keributan Mbak. Jadi pernah diusir, tapi akhirnya dibolehin karena ada warga juga yang tahu kita. Akhirnya alhamdulillah dengan bantuan beliau kita di sini. Kalau masalah hujan cuaca itu pasti, apalagi kalau musim-musim hujan kita pasti kontennya itu pagi. Iya deh, tanya Kak Gita. Atau gini Mas, kan banyak banget nih kayak pengalaman dan juga kejadian-kejadian yang tidak tentu terjadi ke kita. Nah itu gimana sih kayak motivasi kakak untuk anak muda apalagi itu yang sedang berkarir untuk di bidang konten kreator ataupun dan lain-lain, itu gimana motivasi kakak sendiri? Kalau motivasi saya sih sebenarnya dari awal saya lulus SMK dulu nih Mbak. Lulus SMK saya berprinsip tidak mau bekerja dengan orang ataupun saya dipekerjakan. Walaupun dalam prakteknya pasti saya menemukan perjalanan yang dimana saya harus bekerja dengan orang. Tapi itu pun menjadi sangat pembelajaran saya untuk mendalami. Kayak misalnya dulu saya pernah nih bekerja di salah satu kayak counter itu cuma 2 bulan, terus di studio foto itu cuma 3 bulan. Saya nggak pernah lama kalau kerja dengan orang, karena prinsip balik lagi ke prinsip saya tidak mau dipekerjakan gitu Mbak. Tapi dengan semangat itu saya tidak cuma tidak mau dipekerjakan, tapi saya diam itu enggak, saya pasti banyak mencari peluang-peluang usaha itu. Contohnya ya dulu saya pernah buka studio foto sendiri, terus saya dulu pernah jualan Thai, terus akhirnya saya menjadi content creator seperti sekarang ya karena berkat prinsip saya dulu. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, motivasinya untuk mungkin teman-teman yang masih SMK ataupun yang sudah baru lulus nih pasti bingung mau menjadi apa sih sebenarnya. Kalau kerja di PT kayaknya capek dan sebagainya. Ya jangan pernah merasa capek kalau masih mau hidup. Kalau masih mau hidup harus merasakan capek dan harus berjuang sih Mbak. Karena kalau tidak kita yang berjuang itu siapa lagi gitu. Kalau cuma mengandalkan orang tua, ya mau sampai kapan? Paling tidak kita bisa berguna atau tidak menyusahkan orang lain dulu. Nah, paling begitu sih kalau motivasinya, karena balik lagi kalau ketertarikan orangnya itu sendiri. Kalau orangnya itu sendiri mau berjuang, ya pasti mau gimana pun halangannya atau rintangannya pasti bakal diterabas gitu Mbak. Mungkin itu saja sih ya Kak perbincangan kita dan juga saya dan juga Kak Anggita mengenai wawancara atau podcast kita yang pertama kali ini mengenai narasumber inspiratif Kak siapa? Kak Eko. Makasih juga udah diundang ini, semoga besok-besok ada lagi nih ya. Dan teman-teman yang menonton jangan lupa untuk mengambil sisi positif dan juga motivasi dari konten kreator Kak Eko ini yang menjadi tujuan dan juga inspirasi hidup kita untuk menjadi anak muda yang lebih produktif lagi ke depannya. Itu Penutup. Nah, mungkin itu saja di podcast kita kali ini. Sampai jumpa bertemu di podcast kita lain kali. Sekian. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.